Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan baik Siti, di hari yang penuh berkah, saya Siti Maisuri Patahudin mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Podcast saya kali ini berkaitan dengan momen besar yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kartini 21 April. Karena itu, saya ingin berbicara tentang peran perempuan terhadap keluarga, lingkungan, dan bangsa, dan pentingnya pendidikan bagi mereka. Harapan saya, podcast kali ini bisa menambah wawasan berpikir para perempuan atau orang-orang sekitarnya. Teman-teman perlu ketahui bahwa dulu wawasan saya tentang perempuan sangat sempit. Tapi setelah sekolah hingga level doktor, saya menjadi jauh lebih paham tentang peran perempuan yang sesungguhnya. Pendidikan telah membuka mata dan pikiran saya. Di sini ada dua pokok pikiran yang saya mau sampaikan. Pertama, peran perempuan pada keluarga. Pandangan sebagian masyarakat Indonesia terhadap peran utama perempuan adalah mengurus keluarga atau mengelola rumah tangga. Jika alasan ini diterima, maka saya mau mengatakan bahwa alasan ini justru harus menjadi alasan utama mengapa perempuan harus terdidik. Mengapa? Karena mengelola rumah tangga merupakan tugas yang sangat kompleks yang membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang memadai dalam berbagai aspek. Misalnya, perempuan sebagai ibu harus memahami bagaimana menciptakan suasana yang positif bagi tumbuh kembang anak-anaknya dan harus mampu menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Perempuan harus memahami cara mengembangkan karakter positif anak, cara membangun keterampilan komunikasi mereka, membangun kepercayaan diri, membangun berpikir kritis dan kreatif. Nah, para ibu-ibu perlu tahu cara mengembangkan minat anak dalam membaca dan mendidik anak untuk mandiri dan bertanggung jawab serta kolaboratif. Di era informasi dan teknologi, ibu semakin penting untuk mengetahui lebih banyak apa yang baik dan tidak baik dilakukan anak menggunakan teknologi. Jangan sampai terjadi seperti yang saya saksikan. Misalnya, ibu memberi anak kecil HP supaya anaknya tidak rewel dan membiarkannya menonton TikTok tanpa ada filter. Ini bahaya sekali. Jadi, saya mau tegaskan di sini bahwa kepercayaan bahwa tugas utama perempuan adalah mengelola rumah tangga tidak boleh membatasi potensi perempuan, melainkan harus diberdayakan. Salah satunya melalui pendidikan. Perempuan harus terdidik karena kompleksnya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga membutuhkan pengetahuan yang memadai agar kita perempuan bisa menjalankan peran kita secara maksimal. Berpendidikan di sini tentu tidak boleh disalahpahami. Bukan sekedar berpendidikan tinggi, bertitel sarjana, atau bertitel master, atau doktor. Kok begitu? Karena apa? Kenyataannya ada yang bertitel, tapi menyusui anak pun enggan. Mereka bertitel, tapi menyiapkan makanan instan bagi anak demi kemudahan dirinya, bukan memikirkan dampak jangka panjangnya. Atau mereka bertitel, tapi bukan pendengar yang baik. Mereka bertitel, tapi tidak mampu menumbuhkan kepercayaan diri anak. Bahkan justru sebaliknya. Atau mereka bertitel, tapi malah jadi agen koruptor yang memberikan makanan tidak halal pada anak. Jadi, poin saya, jejeran titel yang mengikuti nama seseorang bukan juga jaminan seseorang itu terdidik secara baik. Namun, saya juga harus katakan bahwa sekolah diharapkan mampu menyediakan proses pendidikan yang bermakna.
Dengan semakin banyak perempuan bersekolah dan semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin besar pula peluang bagi perempuan menjadi insan terdidik. Karena itulah, menjadikan sekolah-sekolah berkualitas adalah salah satu kepedulian utama saya. Saya jadi teringat juga nih pengalaman pribadi terkait pokok pikiran pertama ini. Saat saya menerima beasiswa S3 di Australia, 3 bulan pertama anak kami diasuh keluarga di Sulawesi Selatan. Suami saya sibuk kerja sebagai dosen di Surabaya. Jadi hidup terasa hampa. Keluarga kami disebut KB gitu, keluarga berantakan. Nah, saat itu setiap saya membaca buku pendidikan, saya tidak bisa mengaplikasikan ide tersebut pada anak kami yang masih kecil karena kami beda lokasi dan tidak ada jaringan telepon. Saat saya berpikir untuk mundur dari S3, suami saya malah mundur dari pekerjaannya dan rela berubah status pekerjaan dari dosen pegawai negeri menjadi seorang cleaner mendampingi istrinya. By the way, ini sekedar contoh sih bahwa menjalani peran sebagai perempuan yang sekaligus berjuang untuk menjadi insan terdidik sering tidak mudah. Tapi kita harus menghadapinya dan mencari solusi terbaik. Nah, pokok pikiran kedua ini berkaitan dengan peran perempuan pada lingkungan dan bangsa. Sebagai perempuan Indonesia, kita penting sekali melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam rangka mencerdaskan bangsa Indonesia dimanapun kita berada. Oke? Syaratnya apa? Perempuan harus berpendidikan. Kartini tidak melakukan aksinya demi kepopuleran atau demi tercatat dalam sejarah, tapi dimotori oleh keinginan untuk mengangkat derajat perempuan melalui pendidikan. Artinya apa? Kartini bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi dalam membawa perubahan. Oke? Teman-teman perempuan biasa mendengar ya, bahwa perempuan adalah tiang negara. Perempuan bisa memajukan Indonesia. Apalagi ingat, sekitar separuh penduduk Indonesia adalah perempuan. Syaratnya apa? Perempuan harus berpendidikan. Pendidikan bisa membuat kita melihat apa yang dulu tak terlihat. Bisa membuka pikiran. Memungkinkan kita melakukan tindakan strategi dan pengambilan keputusan, serta pantang mundur ketika mendapat tantangan. Perempuan berpendidikan akan memberi dampak secara luas dan positif dan signifikan dalam memperbaiki lingkungan. Perempuan harus berperan aktif dalam pendidikan, tidak hanya dalam pendidikan formal, tapi juga informal. Perempuan perlu memperluas pandangannya tentang siapa saja anak-anak mereka. Anak-anak mereka itu bukan hanya sebatas anak-anak biologis mereka, tapi juga anak-anak lain di sekitarnya. Perempuan perlu menyadari bahwa tanggung jawabnya bukan hanya sebatas menyejahterakan anak biologis mereka, karena ingat, kesejahteraan tidak mungkin tercapai jika terjadi ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang besar. Perempuan harus memodelkan praktek-praktek yang baik untuk bisa memberi dampak yang signifikan pada lingkungan sekitar. Misalnya, kita perlu menghargai waktu, menghargai dan mencintai sesama, mencoba memberi dampak positif. Jadi, perempuan bisa menjadi ibu rumah tangga dan pada saat yang sama bisa berkiprah secara luas di masyarakat. Kemajuan teknologi memungkinkan perempuan untuk saling terhubung, untuk saling menginspirasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ingat, mendidik satu orang perempuan berarti mendidik satu generasi. Oke, mari kita lanjutkan perjuangan Kartini. Saat ini, target kita bukan menjadikan perempuan untuk bisa membaca seperti pada zaman Kartini. Tetapi target kita, bagaimana perempuan bisa membaca secara kritis,
bagaimana mereka bisa berargumen berbasis data, bagaimana mereka bisa berpikir reflektif, mengerti tentang apa yang dilakukannya dan mengapa harus melakukannya. Jadi perlu melakukan tindakan bermakna ya. Bagaimana perempuan bisa mengerti konsekuensi perilakunya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana supaya mereka punya literasi digital, mengerti berita mana yang kredibel. Jadi tidak gampang menyebarkan berita yang tidak kredibel begitu, yang kemudian hanya membaca judul berita yang begitu sangat memancing, kemudian diteruskan. Tidak seperti itu. Harapan kita perempuan bisa mengenali misalnya tayangan TV yang mana yang mendidik. Jangan sampai perempuan membuang-buang waktu untuk menonton TV yang tidak mendidik. Saya optimis perempuan bisa maju. Saya telah berinteraksi dengan banyak perempuan, baik yang semata-mata berperan sebagai ibu rumah tangga atau juga bekerja di luar, baik melalui pertemuan ibu-ibu PKK maupun melalui seminar-seminar nasional atau internasional. Saya berkesimpulan, sungguh perempuan mempunyai banyak kecakapan. Bahkan tak jarang perempuan mampu melakukan pekerjaan dan manajemen yang jauh lebih hebat dari sejumlah laki-laki lainnya. Saya juga ingin tegaskan di sini bahwa perempuan tak boleh direndahkan. Perempuan harus dihargai dan ditempatkan sebagaimana mestinya. Jangan membiarkan laki-laki mempermainkan perempuan. Jangan biarkan terjadi pelecehan seksual pada perempuan. Anda, para perempuan, punya hak untuk bersuara. Percayalah, laki-laki itu takut kok kalau mereka tak beres pada perempuan. Kata kawan saya, Bu Siti, ini the power of mak-mak, oke? Kawan, jika Kartini saja dalam situasi yang kurang kondusif bisa sukses memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah masyarakat, maka peluang perempuan Indonesia saat ini jauh lebih besar untuk memberi dampak kemajuan bangsa. Syaratnya apa? Perempuan harus berpendidikan. Oh ya, satu lagi pesan saya pada semua perempuan. Pastikan bahwa Anda dikelilingi atau berteman atau punya akses pada perempuan yang hebat, perempuan yang kredibel, perempuan yang bisa membantu Anda menjadi insan yang lebih terdidik. Demikian juga pada para perempuan yang hebat, yang berpendidikan, pastikanlah Anda punya target mengembangkan sekelompok perempuan dengan tujuan memajukan perempuan lain. Oke? Sekali lagi ingat, mendidik satu perempuan layaknya mendidik satu generasi. Semoga podcast saya kali ini yang bertepatan dengan momen Lebaran dan Hari Kartini bisa memberi sedikit pencerahan, oke? Simak konten-konten menarik dari saya dengan menjadi kawan baik Siti. Silahkan ikuti podcast saya dan nantikan podcast baru saya setiap Jumat atau akhir pekan. Thank you for following me. Untuk yang belum, please follow and share. Stay safe and stay healthy.